Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar tidak penasaran, teman-teman netizen, teman-teman di dunia maya, terus para simpatisan Kota Ampar. Nih dari Gemilau Bukit Kota Ampar. Ini yang terjadi cerita unik, aneh yang terjadi di antara Raden Prabu Ronggosukoati dengan Mbah Abu Syamsuddin. Sini, ini apa? Daging anjing hidup kembali. Ini judulnya. Jadi banyak cerita-cerita di sini dikupas secara tuntas. Ya. Kenapa kok ada cerita daging anjing hidup kembali? Konon ceritanya seperti ini. Ini saya sering dengar dari Abah ketika menyampaikan keistimewaan Mbah Abu Syamsuddin itu kepada para tamu-tamu yang datang dari berbagai kota. Raden Ronggosukoati itu penasaran dengar Mbah Abu Syamsuddin katanya wali. Masa Mbah Abu Syamsuddin, Syekh Suadi Abu Syamsuddin ini katanya wali. Akhirnya beliau Prabu Raden Ronggosukoati itu memerintahkan semua anak buahnya, saya ingin menguji dan mengetes Abu Syamsuddin itu wali apa enggak. Terus anak buahnya dipanggil semua, carikan saya anjing. Dicarikanlah anjing untuk disembelih dan dimasak dan dimakan oleh kalau nggak salah 300 orang atau 500 orang waktu itu. Jadi saya undang semua kiai se-Kabupaten Pamekasan, se-wilayah Pamekasan waktu itu. Nah, dan saya juga undang Abu Syamsuddin itu untuk diuji dan dites. Kalau diawali, katanya Raden Prabu, kalau diawali dia tidak akan pernah makan daging anjing. Tapi kalau dia nanti makan daging anjing yang kita masak, berarti dia tidak mati. Akhirnya diantarkanlah undangan ke Pak Abu Syamsuddin dan seluruh kiai. Ada acara yang sudah ditetapkan hari, tanggal, dan waktunya. Takut Abu Syamsuddin itu tidak hadir, maka raja itu mengutus utusannya untuk menjemput kereta kencana waktu itu. Mungkin kalau sekarang mobil Alphard atau Fortuner apa, dijemputlah Abu Syamsuddin ke kediamannya di Batu Ampar. Baik, setelah itu katanya acara pagi, katanya Abu Syamsuddin kepada si penjemput, saya ini baru selesai ngajar, saya mau sholat duha dulu. Anda silahkan balik ke kerajaan, nanti saya menyusul. Tidak, Tuan Kiai, katanya. Raja itu memerintahkan saya agar menjemput kiai dan membawa kiai. Sudahlah, jangan banyak tanya dengan banyak ulah. Kembalilah, nanti saya pasti hadir. Sampaikan salam saya kepada raja, saya pasti hadir. Namun saya sholat duha dulu. Sendi godau Tuan Kiai waktu itu. Akhirnya si penjemput itu pulang. Setelah pulang, langsung menghadap kepada Raden Prabu Ronggosukoati. Syekh Abu Syamsuddin masih mau sholat duha, jadi saya disuruh menyampaikan salam bahwa beliau insya Allah pasti hadir. Apa-apaan kamu, katanya Raden Prabu. Apa-apaan, Abu Syamsuddin sudah dari tadi duduk di sini. Jadi pembantunya itu tergesa-gesa melihat ke tempat acara. Abu Syamsuddin sudah duduk, padahal ini mau orang ini masih mau duha dan akan berangkat. Ini sudah pulang duluan. Ternyata Abu Syamsuddin sudah ada di situ. Nah, disinilah Raden Prabu Ronggosukoati ini, wah ini kok kayaknya tanda-tanda kewalian sudah terbaca dalam pikirannya. Tapi tunggu dulu sampai dia itu makan daging anjing.
Akhirnya acara dibuka dengan Fatihah, dengan sholawat, kemudian ditutup dengan doa. Syekh Abu Syamsuddin memimpin doa. Setelah Syekh Abu Syamsuddin mengangkat tangannya dan berdoa, ternyata waktu itu musim kemarau Madura, kalian tahu kalau pas musim kemarau Madura itu ya panas, ya tidak ada hujan, tidak ada mendung, ya, apalagi hujan. Nah, akhirnya setelah pertengahan doa ternyata tiba-tiba petir menyambar, ya, sampai menyambar terhadap maka hidangan yang sudah dihidangkan. Puas menyambar kepada makan itu, akhirnya apa? Daging anjing yang sudah dipotong-potong, dimasak, dibumbuin itu hidup kembali dan lari, lari semua. Jadi tidak tersisa dari secuil pun daging anjing. Jadi dari mangkok, dari panci yang sudah dihidangkan di depan para kiai dan Syekh Abdul Aziz itu. Jadi semua menyatu kembali dan hidup kembali lari si anjing itu. Akhirnya Raden Prabu Ronggo Sukawati meminta maaf. Mohon maaf Tuan Kiai Syekh Suwati Abu Syamsuddin. Sebenarnya saya lancang, tapi saya penasaran tentang kewalian antum, apakah sang Kiai Nyimang Wali. Nah, katanya saya Syamsuddin, berhusnudzonlah terhadap semua orang. Kewalian itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya pun juga tidak tahu apakah anugerah itu disandangkan kepada saya juga tidak tahu. Adapun orang-orang menyebut saya wali, itu pilihan mereka, katanya beliau. Yang penting berbaik sangka terhadap orang lain dan jangan pernah menyakiti orang lain. Kalau menyakiti perasaan saja oleh agama itu diharamkan, apalagi menyakiti fisik. Menyakiti perasaan yang tidak bisa kita sentuh dan tidak bisa kita raba, ini diharamkan oleh agama, apalagi menyakiti fisik. Jangan pernah menyakiti orang lain, itu pesan beliau. Begini katanya timpan Raden Prabu, begini Kiai, ternyata ada yang makan duluan karena lapar, bagaimana itu hukumnya? Siapa yang makan? Sini. Maka dibuka mulutnya, terlihat di dalam itu ternyata lautan. Sampai ada kapalnya, ada ininya, lautan lengkap di dalam mulutnya. Inilah mulut seorang kiai. Jadi ketika seorang kiai dijebak dengan sesuatu yang haram, maka sesuatu yang haram itu akan masuk pada seperti sebongkah batu kita lempar kepada air laut, atau seperti bongkah najis, seperti daging anjing yang najis kita lempar ke air laut, apakah akan menjadi najis? Tidak akan terpengaruh, katanya Mbah Abu Syamsuddin. Akhirnya sebagai permintaan maaf, Raden Prabu meminta salah satu anaknya Mbah Abu Syamsuddin untuk dijadikan anak angkat, dan salah satu menjadi pewaris Raden Prabu Ronggo Sukawati. Akhirnya yang dikasih itu adalah Fuduk Lukman, putra kedua, jadi adiknya Fuduk Syamsuddin Beruk, itu tertua, makanya beliau dikunyah dengan Abu Syamsuddin karena putra tertuanya adalah Syamsuddin Beruk, Syamsuddin Beruk. Jadi Fuduk Lukman itu diangkat menjadi anak angkat oleh Raden Prabu Ronggo Sukawati, sehingga beliau itu mendapatkan warisan dari Gusti Raden Prabu Ronggo Sukawati. Ini yang terjadi, cerita antara Mbah Abu Syamsuddin dengan Raden Prabu Ronggo Sukawati. Banyak lagi cerita-cerita di sini. Ini
pertandingan ilmu. Ini terjadi bersama Cakraningrat 2 atau 1 atau berapa di Bangkalan. Terus kita jari tangan yang menjadi batu. Jari tangan yang pokoknya ceritanya lengkap, alhamdulillah. Walaupun banyak yang dikupas, tapi lebih banyak yang dikupas. Coba bayangkan 500 halaman hanya menjadi 130 halaman. Ya mudah-mudahan nanti dapat rezeki dan kami bisa mencetak kembali buku sejarah tentang Batu Ampar sehingga menjadi pelajaran ilmu bagi kita semua dan sehingga menjadi penyambung di antara kita dengan para wali Allah di Batu Ampar. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.